Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul pagi hari ini panggung sandiwara. Katakan panggung sandiwara. Ya biasanya saudara, kalau mau khotbah itu memang pergumulan-pergumulan sangat berat. Karena kami harus tanya Tuhan apa yang disampaikan. Jadi saya pikir hari Kamis itu libur, saya harus duduk di hadirat Bapa. Karena selama Selasa, Rabu, Kamis saya sudah tanya Tuhan saya mau bilang apa. Hari Kamis saya sudah siap, saya harus duduk di kaki Tuhan. Tapi ternyata tidak. Hari Jumat saudara saya pulang, kantor itu selesai kegiatan kantor kan doa-doa keliling. Saya sampai rumah saya harus istirahat. Tapi saya bilang Tuhan. Selesai mandi saya minta Tuhan berbicara karena ini waktunya sudah singkat. Jadi saya duduk saudara, ada beberapa buku di situ. Tuhan berbicara buat saya. Lihat buku itu. Saya pergi, saya lihat buku itu. Saya bilang apa yang ada di sini? Tuhan tunjukkan saya. Yeremia 17 9 sampai 10. Saya bilang Tuhan, itu kan materi homesale juga ada di situ. Bagaimana mungkin Tuhan saya mau bilang ini? Tetapi saya harus tunduk pada Tuhan. Saya bergumul lagi apa yang dikasih temanya apa Tuhan? Kalau hati semua orang sudah tahu. Mau kemana semua orang sudah tahu tentang hati. Tuhan bilang buat saya panggung sandiwara. Saya diberkati. Bisa bilang di teman wow. Panggung sandiwara saudara. Dan itulah Tuhan yang hebat. Tuhan yang membawa saya berdiri di sini. Tuhan yang mengurapi saya, melengkapi. Dan saya sendiri juga kaget. Panggung sandiwara Tuhan. Tapi saya harus mengirim topik ini kepada mereka yang di MM. Jadi saya bersyukur buat Tuhan. Saya harus tunduk menghormati Tuhan yang mengangkat saya. Nah Bapak Ibu Saudara, istilah sandiwara itu diambil dari bahasa Jawa. Sandi saya percaya semua tahu ya. Karena punya itu HP-HP ada di situ, sandi. Apa? Rahasia. Jadi sandi itu rahasia, wara artinya pelajaran. Sandiwara diartikan sebagai pelajaran yang diberikan secara rahasia, diam-diam. Saya lihat kalau ada orang bisik-bisik, orang selalu bilang apa? Sandiwara terus, sandiwara terus. Main sandiwara, main rahasia-rahasia terus. Kalau suami pegang HP, sembunyi di belakang hari telepon, sandiwara diam-diam Secara umum istilah sandiwara dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai drama. Jadi sandiwara itu adalah pertunjukan atau cerita atau drama atau tonil yang dimainkan oleh orang. Jadi saya ingat saudara, saya baru duduk sandiwara. Tapi saya ingatkan saya beberapa tahun lalu masih saya kecil itu SD saudara. Biasa kan di kampung itu kita main drama, main tonil saudara. Di kampung. Jadi saya ingat waktu itu saya dipilih oleh ibu pengasuh saya untuk main. Saya ingat saya berpakaian putih, taruh itu di kepala, kain di kepala. Lalu saya pejanin baju panjang. Lalu di belakang panggung itu menyanyi lagu Engkau Cari Intankah. Secara waktu saya duduk ini, itu saya bilang, iya ya. Orang tidak tahu saya mau lakonkan apa saudara. Mama saya juga tidak tahu, cuma disuruh pakai baju putih sama selendang di kepala itu sama orang-orang Israel begitu. Jadi mereka di belakang panggung, saya masuk saudara. Itu dulu, belum ada nyanyi. Jadi saya masuk sampai cari. Sudah selesai, engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih. Saudara saya jalan terus. Ingat dalam limpahan. Orang yang jadi sutradara bilang buat saya, kalau sudah ingat dalam lembahan, kamu harus belok ya. Belok begini. Ada seseorang di situ yang harus saya ambil dia. Jadi intan-intan yang permata saya sudah harus bawa dia. Dan saya bawa dia. Jadi saya renungkan, ya Tuhan ya. Dulu saya perankan itu, sekarang saya seperti gitu. Bawa intan-intan ini buat Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada ini buat Tuhan. Itu kecil saudara. Orang-orang tidak tahu siapa saya waktu itu. Karena kan saya berpakaian begitu.
Betul, yang tahu saya dan jalan cerita itu adalah sutradara pengasuh saya yang ajar saya demikian. Kemudian yang kedua saudara, kita mainkan drama 10 orang bijak tuh, 5 bodoh 5 itu. Saya ingat teks, saudara lihat sudah lama itu Tuhan kasih ingat saya. Saya bilang, iya Tuhan saya punya teks waktu itu kok saya ingat. Tidak, kami tidak boleh bagi untuk kamu, nanti tidak cukup untuk kami. Dan kamu pergi membeli minyak di tukang jual minyak. Saya ingat itu saudara. Lalu waktu dia bilang, nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Jadi pergi membeli orang-orang yang penonton. Makanya saya siap minyak. Gitu. Jadi saudara penonton itu marah ini yang bodoh karena tidak membeli minyak berdasarkan saya bilang. Jadi kita ada di panggung sandiwara. Panggung itu sandiwara itu. Ini penonton ini aneh-aneh semua. Seperti sekarang kalau main sinetron. Ada menangis, kita duduk menangis. Ada seperti layang-layang putus yang saudara nonton tuh. Duduk menangis. Berhari-hari. Bawang putih, bawang merah dulu itu. Semua benci bawang merah. Semua sakit hati lihat bawang merah. Semua sayang bawang putih. Tapi setelah pakaian-pakaian drama itu terlepas. Mereka jadi manusia-manusia yang wow. Seperti bulan Desember saudara. Kita lihat senter keras jalan. Saya sangat tertarik waktu itu di gereja ini ya. Opa Santa datang paling keren. Orang tidak tahu siapa Opa Santa. Kita bilang Opa Santa kita foto dulu ya. Street. Aduh Opa paling baik, Opa paling bagus. Opa punya janggut kok putih. Opa paling baik, Opa punya tong. Opa. Tapi setelah buka pakaian Opa, maka jadilah Peter Hetari. Itu drama saudara. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang hidup bersandiwara di muka bumi ini. Mereka berusaha memainkan atau melakukan semua drama atau cerita tentang kehidupan atau karakter seseorang yang sangat jauh berbeda dari karakter mereka. Itu Bapak Ibu seperti sinetron. Dia perankan orang baik. Padahal kalau kisah nyata dia itu jahat. Kalau di kehidupan nyata dia jahat. Tapi waktu dia ambil untuk main film apa saja. Dia berkarakter seorang yang baik. Padahal kisah yang sebenarnya kehidupan nyata dia itu orang jahat. Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang kita di Komsel juga kemarin bahas. Markus 7 ayat 21 sampai 23 saya ingin baca lagi. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Saya percaya kita sudah diberkati lewat komsel-komsel. Bagaimana gembala-gembala komsel mengajarkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan. Tetapi Tuhan ingin lagi untuk berbicara tentang hal ini. Nah Bapak Ibu, teks ini adalah respon dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memperlakukan adat istiadat manusia itu lebih istimewa daripada perintah Allah. Orang-orang Yahudi sangat suka dengan adat istiadat dan bagi mereka itu istimewa, itu spesial lebih daripada perintah Allah. Bagi orang-orang Yahudi Bapak Ibu, tradisi seperti mencuci tangan sebelum makan, mencuci cawan, mencuci kendil, dan mencuci perkakas tembaga itu merupakan tolak ukur untuk menilai kesucian dan kekudusan mereka. Jadi bagi mereka kalau cuci hal-hal ini, itu pertandanya mereka orang-orang kudus, mereka orang-orang suci. Walaupun tidak lakukan firman, tidak mengapa. Bagi mereka sudah cuci barang ini, itu mereka kudus. Nah Tuhan Yesus berfokus bukan kepada barang-barang saudara. Tuhan Yesus berfokus kepada kemunafikan mereka. Sepertinya mereka ini memuliakan Tuhan. Sepertinya mereka hormati Tuhan. Sepertinya mereka laksanakan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak. Yang mereka laksanakan adalah tradisi mereka. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak taat pada perintah Allah. Betul Bapak Ibu? Banyak firman Allah yang mereka abaikan. Mereka tidak lakukan demi untuk memelihara tradisi adat istiadat mereka. Betul Bapak Ibu?
Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sedang memainkan dan melakukan sebuah drama yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi mereka ini seperti orang berkepribadian ganda. Di hadapan orang-orang mereka terlihat bagus, mereka terlihat sopan, mereka terlihat baik. Tapi kenyataan membuktikan Tuhan melihat hati mereka yang jauh dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi ahli Taurat ini mereka fokus, orang-orang Yahudi fokus pada soal makan minum. Makanya Tuhan masuk dalam mulut itu akan turun bukan di hati, tapi akan turun di poro. Amin Bapak Ibu. Yang masuk ke dalam tidak menajiskan orang. Karena yang masuk itu, yang makan minum itu tidak masuk di hati. Tapi makan minum kita yang masuk itu masuk di perut. Dan nanti dibuang di jamban. Tetapi yang keluar ini, karena keluar dari hati itu yang menajiskan. Amin Bapak Ibu. Seperti tadi kita baca. Yang keluar ini yang menajiskan. Bukan yang masuk. Karena makanan yang masuk itu bukan ke hati. Tapi ke perut dan nanti dibuang. Apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul. Yang tadi kita baca tuh. Pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, perzinahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Anda sudah dengar firman tapi bebal, tidak mau melakukan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, cara-cara orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat seperti itu, mereka pikir mereka sudah bersih cawan-cawan ini, maka kekudusan jadi bagian hidup mereka. Jadi mereka hidup tidak benar, tidak mengapa bagi mereka. Yang penting tolak ukur mereka dengan membersihkan barang-barang itu. Mereka kudus. Tapi Tuhan Allah bilang tidak. Yang aku mau kau punya hati, bukan barang-barang itu. Bapak Ibu Saudara, isi hati manusia itu menentukan sikap dan perbuatan manusia. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam perutnya, amin. Isi hati kita saudara menentukan sikap dan perbuatan kita. Kalau hati kita baik, perbuatan kita, sikap kita jelas akan baik. Amin. Kalau isi hati kita tidak benar, jahat, tindakan dan perbuatan kita akan melakukan apa yang ada di hati kita. Itu Bapak Ibu. Jadi seseorang boleh saja mengkonsumsi makan dan minum menurut ukuran tradisi Yahudi. Ini menurut Tuhan Yesus bilang buat mereka. Kamu boleh konsumsi makanan minuman yang menurut ukuran tradisi Yahudi itu halal. Tetapi itu tidak ada artinya kalau hatimu penuh dengan pikiran jahat, percabulan, iri hati, kesombongan, kelicikan, hujat dan sebagainya. Kamu boleh makan makanan itu, boleh. Karena itu tidak masuk di hati, di perut dan keluar. Tapi ingat, tidak ada artinya kalau hati penuh dengan kejahatan, dengan kesombongan dan sebagainya. Dengan segala macam perbuatan jahat. Dan Yesus bilang boleh saja makan minum dengan cara yang menurut orang Yahudi suci. Yaitu cuci tangan. Tetapi itu tidak artinya kalau dari dalam hati keluar berbagai bentuk kejahatan. Tapi tidak ada artinya kalau kamu cuci tangan untuk makan. Tapi dari hatimu keluar berbagai macam bentuk kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya hati. Amen. Tuhan mau bilang buat mereka waktu itu, silakan ikuti tradisimu. Tetapi jangan lupa untuk membersihkan hatimu. Silakan cuci cawan, silakan cuci perkakas-perkakas rumah Tuhan. Silakan cuci kandil, silakan cuci. Tapi ingat, jangan lupa bersihkan hati. Jangan cuma bersih rumah gereja, tapi hatimu kotor, maksudnya begitu. Amin. Mereka lagi memainkan, melakukan drama kehidupan yang tidak sesuai firman Allah. Betul Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya bagus. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Mereka seperti pemain-pemain sinetron tadi saya bilang. Yang sementara memainkan sebuah film. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang sutradara ingin mereka lakukan. Tuhan bilang begini, mereka keluar begini. Saudara, Tuhan itu sutradara atas hidup kita. Tuhan yang atur kita apa yang kita harus buat di muka bumi. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Matius 23 ayat 27 sampai 32. Ini firman Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Yesus sangat marah untuk orang-orang ini saudara. Celakalah kalian hai para guru agama dan orang-orang Farisi.
Kalian seperti makam yang kelihatan indah, tapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati, najis dan busuk. Kalian berusaha agar kelihatan seperti orang saleh, tapi di balik jubah yang tampaknya suci itu, terdapat hati yang dicemarkan oleh segala macam kemunafikan dan dosa. Celakalah kalian, hai para guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian munafik, karena kalian membangun tugu-tugu peringatan bagi para nabi yang dibunuh oleh nenek moyang kalian. Dan meletakkan karangan bunga di atas kubur orang-orang saleh yang mereka binasakan. Serta berkata, seandainya kami hidup pada masa itu, kami tentu tidak akan berbuat seperti nenek moyang kami. Dengan berkata demikian, kalian mengakui bahwa kalian adalah keturunan orang-orang jahat. Kalian mengikuti jejak mereka dan berbuat sama seperti jahatnya. Kalian mengikuti jejak mereka dan berbuat sama jahatnya seperti mereka. Datang taruh karangan bunga. Ibu Dina tolong beli bunga di Rona Wiska. Satu mobil dibawa di karangan. Taruh itu karangan bunga. Ya sentuh siapa punya kuburan taruh di situ. Tuhan, kalau kau hidup masa nenek moyang, kau sembah begini, kau tete nenek moyang bikin kau sembah. Tuhan bilang, kalian mengikuti jejak mereka. Kamu tuh keturunan orang-orang jahat. Bagaimana mungkin kamu bilang kalau kau hidup kau sembah berbuat begitu? Kalian orang jahat, keturunan orang jahat. Kalian itu ular beludak, sama jahatnya dengan nenek moyangmu. Karena kalian mengikuti jejak mereka. Contohnya, saya berbicara tentang kebenaran, kalian selalu membenci saya. Amin, saudara. Tuhan sangat mengecam orang-orang Farisi dan Torah. Dan Tuhan tidak mau jemaat dari Ambon mengikuti jejak mereka. Amin. Duduk menangis bak kuburan mana. Ayo, siu kasihan dong beritakan ini kau tete nenek moyang paling kurang ajar, paling jahat, bunuh dong. Tuhan bilang, saya sama jahat tete nenek moyang yang ada di mana satu kota. Amin, Bapak Ibu. Mereka keturunan orang jahat. Bagaimana mereka berbuat baik? Amin. Saya sudah ajar saudara, kalau keturunannya jahat, dia wariskan kehidupan jahat untuk anak-anaknya, kehidupan berdosa untuk anak-anaknya. Kalau hidup orang tuanya benar, dia mewariskan kebenaran untuk hidup anak-anaknya, dan anaknya diberkati di muka bumi. Sebab itu Bapak Ibu, saya hidup berbuat jahat, stop berbuat jahat, selesaikan semua dosa. Waktu SK datang, kasihan anak-anak Anda. Amin, Bapak Ibu. Halo? Kalau Bapak Ibu ada di dalamnya, katakan, saya mau berubah. Tete nenek moyang saya begini, saya mau selesaikan. Supaya mati, Anda selesai. Saya punya anggota komsel meninggal, Bapak Bobi Latu Putih, paling setia ibadah. Hari Minggu ibadah 2 kali. Ibadah gereja, ibadah komsel di Koko. Robert punya rumah di Wayame sana. Saudara tahu waktu beliau meninggal, kami pergi itu naik tinggi-tinggi, saudara, sangat tinggi. Jalannya tinggi-tinggi sekali di skip. Saya membayangkan ini Bapak Bobi pemuka bagaimana nih. Karena Bapak kan sudah bilang ingatan kalau mati di peti itu muka bagus. Yang muka benci, orang yang muka kejahatan lah akan mati, dia akan sama dengan setan. Amin. Bahkan saya ingat komsel di Koko terakhir itu Bapak bilang, beta pun rumah di surga nanti lebih besar dari semua orang. Beta pun rumah yang nanti paling bagus. Koko bilang, lalu Bapak bilang, nanti dong semua nih datang, komsel di beta rumah saja, karena beta rumah lebih besar dari semua orang. Bapak bilang, Koko bilang waktu itu, Bapak Bobi bagaimana antum bisa komsel di Bapak rumah. Semua tertawa saudara. Saya tahu Bapak Bobi juga ikuti Bapak. Jadi saudara saya berpikir gimana sih Bapak Bobi pemuka nih. Tapi saudara saya masuk, saya sangat terharu. Bapak Bobi punya muka tuh sangat bagus. Seperti anak-anak muda yang baru-baru tumbuh begitu. ABG. Betul saudara. Sangat bagus saudara. Saya bilang Tuhan luar biasa. Karena sebelum itu sudah pelayanan oleh Bapak. Pelayanan pribadi pelepasan. Karena beliau pernah sakit juga. Dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi saya lihat itu saya punya Tuhan terima kasih. Saya percaya pasukan khusus dari surga Tuhan kirimkan. Untuk menjemput beliau. Karena kan cuci di kamar mandi saya tiba-tiba jatuh selesai. Waktu itu saya ingat saya dengan Mami pergi kunjungi, saya berdoa Bapak ingatan. Nanti bilang Mama beta paling rindu rumah Tuhan. Mama beta cepat-cepat turun di ski, beta mau pergi gereja, beta rindu rumah Tuhan. Mama beta saya suka hidup begini. Karena sudah 2 minggu tidak ke gereja. Saudara lihat rindunya rumah Tuhan begitu luar biasa. Ini saudara sehat toh?
Sehat kasih. Sehat tapi saya rindu rumah Tuhan. Mesti istri bangun lagi pergi gereja. Mesti suami bangun lagi kasih bangun. Hei mama gereja baru Anda bangun. Ini Bapak Bobby senang. Dan saya percaya beliau ada di tempat. Di Paradise. Tempat orang-orang benar meninggal. Dan saya percaya beliau bersuka cita dengan Bapak John yang mungkin sudah masuk satu komsel sama-sama. Komsel Kapernaum. Mungkin namanya seperti itu. Aduh Bapak Ibu sudah diberkati, amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini orang-orang Farisi ahli Taurat ini memainkan, melakonkan drama kehidupan yang tidak sesuai firman Tuhan. Mereka seperti pemain-pemain sinetron yang sementara mainkan sebuah film tetapi tidak sesuai dengan apa yang sutradara katakan. Itulah sebabnya Yesus berkata tadi, saya sudah ulang 2 kali. Jadi kalau kalian bersandiwara supaya orang tahu kalian orang saleh, Tuhan bilang jangan. Amin. Saudara, banyak orang berpenampilan bagus supaya kelihatan saleh, sopan santun, baik. Tapi Yesus bilang, stop dan sandiwara, sebab beta pun hati itu beta lihat. Beta ciptakan beta selidiki sampai sepung hati. Sekalipun hati itu kecil dan tersembunyi, tapi beta selidiki sepung hati. Beta lihat hati. Manusia sini akan, tapi beta yang lihat sepung hati apa yang ada sehati. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan yang melayani di rumah Tuhan, pelayanan sana sini. Sangat berapi-api di gereja. Penampilannya tampak begitu saleh. Berpakaian yang luar biasa. Tapi di luar gereja, di rumah, tempat pekerjaan, tidak mencerminkan hidup yang saleh. Jadi di gereja rohani, nanti di luar rohana. Jadi kita memainkan dua peranan ganda. Di gereja ini kita alim, sealim-alimnya. Nanti di gereja pakaian alim kita buka dan kita mulai pakai pakaian kemunafikan. Itu terjadi di mana-mana saudara. Tapi saya harap jemaat hidup Ambon di gereja saleh, di luar saleh. Di gereja jujur, di luar gereja jujur. Di dalam gereja takut Tuhan Allah, di luar gereja takut Tuhan Allah. Jangan karena kita bersekutu dengan Tuhan lalu alim. Kita kelihatan seperti sopan, kita kelihatan seperti baik. Tetapi kita berpakaian sandiwara. Pakaian sandiwara masih melekat dalam tubuh kita. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan. Lebih banyak urus hal-hal yang tidak penting. Suka campuri orang punya urusan. Makanya suami saya tuh saya salut. Tidak perlu ada orang pengurusan. Beliau urus urusannya. Yang tidak. Makanya sehat saja. Mati tetap cakep, tetap bagus. Suami saya tidak bawa orang mati, saudara, tidak. Sampai keluar dari ruang itu tidak pernah bawa baunya orang mati, tidak. Beliau bersih-bersih. Mati dalam kemuliaan. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan urus hal yang tidak penting. Suka campur urusan sana sini. Menghabiskan waktu dan energi untuk memperdebatkan hal yang tidak perlu. Betul saudara? Rumah-rumah kopi, di rumah-rumah makan. Bicara hal yang tidak perlu. Betul Bapak Ibu? Demikian juga wanita-wanita, ibu-ibu bicara cuma berdebatkan hal sekunder saja. Aduh, tetangga punya mobil, coba laki mau mobil begini kan. Aduh, mesin cuci rusak. Aduh, kulkas. Aduh, HP ini susah bagus lah, iPad boleh. Aduh, yang Anda bicarakan cuma sekunder. Tidak berbicara bagaimana hal rohani untuk menguatkan iman Anda. Makanya banyak anak Tuhan kehilangan hal yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka kehilangan hal-hal yang paling penting untuk membuat iman mereka semakin bertumbuh. Mereka tumbuhnya susah, saudara. Anak-anak Tuhan itu pertumbuhannya susah sekali. Dari tahun ke tahun itu saja tidak pernah bertumbuh. Mengapa, saudara? Karena bukan bicara firman untuk menguatkan. Tetapi bicara hal bagaimana jatuhkan orang. Bagaimana hancurkan orang. Bagaimana jelekkan orang. Bagaimana gosipkan orang. Anda tidak boleh ada seperti itu Bapak Ibu. Yang harus kita bicarakan, kita kuatkan satu dengan yang lain. Kita hibur satu dengan yang lain. Supaya kita itu bertumbuh. Amin. Katakan bertumbuh. Makanya saya tegas Bapak Ibu saudara. Saya minta maaf dari saudara. Kalau di Omsel sudah lama Anda jadi mahasiswa abadi, saya tidak mau.
Saudara tidak boleh ada dengan orang-orang yang baru bertumbuh. Nanti saudara mengkamiri mereka. Saudara menghambat pertumbuhan rohani mereka. Saya sudah bilang untuk semua staf saya. Kalau perhatikan dia tidak bertumbuh. Bilang dia ikut gereja saja. Tapi jangan ikut komsel. Amin Bapak Ibu. Halo, semua diberkati. Sebab selama orang itu tidak bertumbuh, dia akan menghancurkan sebuah pelayanan. Dia akan meracuni orang-orang lagi bertumbuh. Sehingga orang tidak bertumbuh. Saya punya tanaman-tanaman di rumah, saya perhatikan. Saya setiap hari subur. Kalau saya tumbuh, talim parose. Betul sudah ada beberapa lagi. Karena kemarin Ibu Dina ada memberikan saya lewat orang-orang yang beliau layani. Mama ini ada berkat apa Ibu Dina bunga? Aduh banyak sekali. Ibu Dina jangan terlalu banyak, terasa saya kecil. Tapi saya sudah bilang, ini besar sumansa toh. Ose kecil-kecil, kalau tetap tempat, beta lego ose. Saya berguna per beta. Amin Bapak Ibu. Karena dari tahun ke tahun dia itu saja saudara. Kalau yang baru-baru bunga baru-baru datang dia akan bilang, ih si kecil Padahal saya tinggal di keluarga Subaida dari dulu kala. Kalau saja bunga itu bicara, amin. Halo Bapak Ibu diberkati. Kalau bunga itu berbicara dia akan bilang, saya tinggal tahun-tahun ya antua ke semakang ose, serang air per ose, berdoa per ose, saya kerdil. Hei katong baru 2 hari antua perumah katong subur nih. Saya yang malu lihat katong pertemuan. Mungkin seperti itu kalau saja tanaman itu mau berbicara. Amin. Ya, saya bilang lagi untuk itu saya dapat dari Mama Sinom Pandan. 2 saya tanam. Kalau kamu tidak tumbuh, beta cabu ose juga. Kas tinggal tampan nih pot ini. Beta cabu ose buang ose. Tapi beta lihat akan mulai subur saudara. Beta bagus 2 pot 1 pot akan kasih ke orang tinggal 1 pot saja. Supaya jangan sangsara urus dorang. Karena ada kucing lagi mau minta makan, mau urus kucing ke tanaman, ke urus Priscilla dia mau nikah, mau urus pel rumah, terlalu banyak urus jemaat dari rumah. Bapak Ibu diberkati, amin. Saya harap Anda tidak tersinggung ya, amin. Supaya pelayanan kita ini semakin maju dan berkembang. Karena banyak jiwa di depan. Saudara ingat, sedikit waktu lagi terjadi pengangkatan. Jadi kita harus siapkan diri kita. Jangan tunggu SK datang saudara. Tiba-tiba sangka kalau babunya Anda tertinggal. Mau menyesal apa, mau melini. Saya yang lain selama saya tinggal di bumi. Saya tinggal di betapa bunga-bunga yang saya bertumbuh tuh. Kamu satu komplotan. Bikin homesel di situ. Amin. Saya percaya Pak Ibu diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita lihat Yeremia 17 ayat 9a. Betapa liciknya hati. Kata licik. Licik ini artinya banyak akal buruk. Banyak akal yang buruk. Pandai menipu. Licik artinya culas. Saya bilang, sudah lama berkaitan dengan kata culas ya. Dan curang saudara. Jadi kata licik itu hanya banyak akal buruk. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang jangan akal-akal buruk banyak. Pandai menipu, culas, curang. Kalau kelicikan artinya kepandaian, memutarbalikan perkataan. Saudara, orang-orang licik itu paling pandai putar balik perkataan. Paling pintar untuk putar balik akang. Untuk jebak dia punya lawan. Pandai untuk berbuat curang. Pandai untuk berbuat culas untuk orang. Itu orang licik. Jadi saya harap saudara jemaat Ambon, kita tidak ada di tempat ini. Jangan jadi orang seperti ini. Putar balik perkataan untuk menghancurkan orang. Berbuat curang untuk menghancurkan orang. Hati yang licik berarti hati yang buruk. Pandai menipu, licik dan tidak jujur. Dan kita lihat ada di situ lagi. Hati yang membatu. Hati yang tidak mau dengar firman. Hati yang tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara dengar firman lalu lakukan. Siapkan hati Bapak Ibu sebagai tanah yang subur. Amin. Kalau tanah subur ditaburi firman, maka akan kita dapatkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bertumbuh, bukan masalah firmannya saudara. Firman itu benih dari Tuhan. Firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itu berkuasa untuk mengubah. Yang membuat Anda tidak berubah adalah hati Anda, bukan firman.
Setiap yang menyampaikan firman Allah itu benih dari Allah. Itu perkataan dari Allah. Dan membuat Anda tidak bertumbuh hati Anda. Kenapa? Karena hati penuh dengan ilalang, dengan rumput-rumput duri, dengan semak-semak duri. Sehingga menghambat firman Allah masuk untuk mengubah. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat baik-baik, Anda tidak bertumbuh bukan karena firman. Karena firman itu benih ilahi yang mengubah hidup kita. Tapi yang membuat Anda tidak berubah sikap hati Anda yang salah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Markus itu. Hati penuh dengan segala macam hal-hal yang jahat. Itu rumput duri. Itu saudara. Itu ilalang-ilalang yang tumbuh. Sehingga menolak firman. Anda tidak mau mendengar. Anda tidak mau diubahkan Tuhan. Karena Anda tidak mau mendengar dan tidak mau diubahkan. Anda tidak boleh ada dengan orang-orang bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat Sakaria 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya. Dengan perantaraan para nabi yang dulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang suka keras hati. Seperti batu amril ini. Tuhan bilang di terakhir. Aku datang dengan murka yang hebat. Amin. Karena tidak mau mendengar pengajaran. Anda dengar tapi Anda tidak mau dengar. Bapak Ibu saudara tahu itu batu amril itu apa? Itu batu gosok. Batu gosok digosok. Tetap dia jadi batu gosok. Batu itu untuk mempertajam pisau atau apa yang kita mau gosok. Batu itu tetap batu. Dia tidak pernah berubah. Batu licin itu batu amril. Digosok dia tetap begitu saja. Firman datang. Anda tidak pernah berubah. Saya bilang sekali lagi. Benih firman itu benih dari Tuhan. Itu benih ilahi. Dan akan bertumbuh di setiap hati yang bersih. Kalau ilalang rumput duri Anda tidak bertumbuh. Jadi pertumbuhan rohani Anda bukan pada benih firman. Tapi pada hati Anda. Yang menolak firman. Bapak Ibu diberkati. Bisa bilang kiri kanan kita diberkati. Hati itu berbicara tentang manusia rohania kita. Amin. Katakan manusia rohania. Keadaan hati manusia itu sangat menentukan jalan hidup Bapak Ibu Saudara ke depan. Seperti materi komsel. Hati saudara itu menentukan jalan hidup saudara ke sana. Kalau hatimu rusak, hatimu kacau balau, hancur. Masa depanmu juga hancur. Amin saudara. Saya bilang Tuhan kenapa sampai Tuhan bicara hati. Saya mau bilang bahwa saudara Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Sampai Tuhan berbicara tentang hati. Karena ada hal besar yang Tuhan mau lepaskan lagi untuk kita. Itu saudara. Ya saya ingatkan jemaat hidup Ambon. Setiap kali saya mau khotbah. Saya harus ada di hadirat Tuhan. Hari Selasa saya sudah tanya Tuhan. Rabu tanya Tuhan. Kamis tanya Tuhan. Penyembahan di bawah Tuhan ngomong Tuhan saya bicara. Biasanya hari Jumat. Tuhan berbicara buat kita. Tapi saudara hari Jumat Sabtu persiapannya kapan? Sangat sedikit. Bapak Ibu tahu kami punya kegiatan di kantor banyak. Selesai doa itu jam 12. Makan sebentar pergi penginjilan. Saya pergi doa keliling. Balik itu kita penyembahan lagi sebentar pulang. Di rumah mungkin 1 jam. Kita harus balik pemimpin homsel. Ada yang juga tidak pulang lagi. Mungkin pulang mandi pergi komsel. Makanya saya bilang di Komsel Miracle. Tolong hargai kami. Bukan kami tuntut dihormati. Bukan. Tolong hargai kami. Karena sebagai gembala dan hamba Tuhan kami bertanggung jawab atas nyawa Bapak Ibu Saudara. Kami datang mengajar Bapak Ibu Saudara dengan hati yang tulus. Kami mau berkorban untuk Bapak Ibu Saudara. Kami dengan senang hati mau mengajar. Karena kami mau Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tidak ada kami punya maksud apa-apa. Kami mau ajarkan Bapak Ibu Saudara jalan-jalan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Kalau kami berkorban, kenapa Bapak Ibu Saudara tidak bisa berkorban? Kenapa tidak bisa siapkan waktu itu untuk Tuhan? Dan saya sudah bilang sekali di Homesel Miracle. 1, 2 kali, 3 kali tidak datang, ikut ibadah gereja. Tidak boleh ikut di sini. Dan saya sudah janji sama staf saya juga. 2, 3 kali 1 bulan tidak ikut. Bilang dia naik di atas saja. Tidak boleh ada di situ. Amin Bapak Ibu. Halo. Diberkati. Pokoknya raba-raba dada juga. Seberapa kali sempi gitu. Raba-raba dada. Saudara di sini tidak boleh kami ajar saudara.
Amin. Kalau kami cinta Anda dengan 100%, kami rindu Anda cinta kami demikian. Tolong hormati kami. Saya bilang untuk semua staf saya tuh, kalau saya pulang dari kantor, tak saya masih ada, saya harus selesaikan apa di rumah yang harus saya kerjakan. Yang anak-anak saya belum bisa kerjakan, saya harus kerjakan. Jadi saya harap Bapak Ibu sudah tidak main-main. Ini masa kami pacu Bapak Ibu untuk bertumbuh. Tidak boleh ada dengan malas, masa bodoh, mau ibadah saya, tidak ada. Nah kadang-kadang Bapak Ibu orang-orang kelihatan lemah lembut, justru hatinya itu sangat apa? Sangat jahat. Jadi Tuhan bilang manusia itu dia orang dari luar, tapi beta lihat orang dari dalam. Karena orang-orang kelihatan lemah lembut, justru hatinya sangat keras. Dari luar banyak orang terlihat seperti orang baik, tulus, senyum manis. Di bibirnya sopan santun kata-katanya. Tetapi ternyata memiliki hati yang jahat seperti ular berbisa yang siap menerkam ketika musuhnya itu lemah, lengah. Penampilan luar menipu dan selalu menipu. Amin saudara. Penampilan luar selalu menipu. Tapi Tuhan Allah bilang beta tahu sepung hati. Hati tersembunyi di dalam sepunya tubuh. Beta tahu, beta selidiki sepung hati. Amin saudara. Farisi ahli Taurat, kamu boleh pakai baju panjang. Dan terima penghormatan di pasar-pasar. Dan kamu kejar saya untuk hancurkan saya karena saya bicara kebenaran. Tapi saya tahu hatimu. Hati menentukan jalan hidup kita. Jadi hati-hati dengan hati kita. Saya bilang kemarin juga untuk semua staf. Melayani Tuhan itu sangat sulit. Itu yang suami saya bilang buat saya, melayani Tuhan tidak gampang. Apa jadi gembala tidak gampang. Ada banyak hal yang kita lalui. Ada banyak hal yang kita dapatkan. Ada banyak hal yang kita pikirkan. Ada banyak penghinaan. Ada banyak kata-kata yang buat kita itu sedih, kacau pikiran. Tertekan, stres. Tapi saya mau bilang itu bagian kita. Amin. Jadi kalau orang hina saudara permalukan, tidak terlalu peduli. Karena perkataan itu dorong kita naik. Amin. Setiap badai penghinaan yang datang, itu punya tujuan, dorong kita naik. Saya sangat bersuka cita dengan seorang anggota komisi saya. Dia berkata, Mama, aduh, waktu pemilihan di tempat saya bekerja, Mama tahu beta punya suara 70%. Dipromosikan Tuhan. Dan beta ingat Mama punya kata buat beta, Ibu pemimpin masa kini. Dan beta terima akan nubuatan-nubuatan beta terima. Karena beta bilang ibu sudah terlalu banyak menderita. Jadi sesuatu besar akan Tuhan lepaskan. Ibu menderita tapi itu ibu setia dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Tidak pernah memberontak. Tidak pernah melawan. Ibu punya hati itu yang Tuhan Allah lihat. Dan beliau berkata pada saya, Mama, itu teman saya yang 3 itu orang-orang terkenal. Kalau beta tidak, tapi waktu beta cuci piring, Tuhan bicara buat beta. Ingat itu Daud. Lalu beliau bilang, Daud kenapa Tuhan? Dia kan di padang. Tapi aku mau dia ke istana. Jadi akhirnya beliau pergi dan katakan, iya saya mau ikut pencalonan itu. Dan saudara tahu, dari 3 orang yang terkenal itu, tidak ada satupun beliau yang diangkat. Jadi badai ya, puji Tuhan. Jadi badai itu tidak hancurkan dia. Saudara, masalahnya sangat banyak saudara. Sangat banyak. Tapi dia tetap berdiri dalam kekuatan Tuhan. Melayani Tuhan dalam ketulusan dan cinta. Berkorban untuk pelayanan Tuhan. Dia begitu menopang saya pelayanan. Dan saya melihat Tuhan luar biasa. Tuhan promosikan dia. Jadi saya sudah bilang untuk semua hamba Tuhan. Jangan takut kalau orang hina kita. Memang kita harus dapat hal begini untuk orang kita naik. Sudah lihat Yusuf, amin. Kalau saudara-saudaranya tidak menendang dia, tidak membuang dia ke sumur, tidak menjual dia, kapan dia jadi Perdana Menteri di Mesir? Karena saudara-saudara benci dia, tidak suka dia, menghina dia, melemparkan dia dalam sumur dan menjual dia. Karena dia hidup dalam kebenaran, tidak seperti saudara-saudaranya, maka Tuhan Allah angkat dia. Kalau tidak ada ini, tidak mungkin dia sampai di Mesir untuk jadi Perdana Menteri, orang nomor 2. Bagaimana mungkin seorang hamba, seorang budak bisa jadi Perdana Menteri? Bagaimana mungkin Daud harus ke istana, saudara? Sebilang Tuhan itu hebat. Jadi kalau orang hina kita biasa saja. Amin.
Saya bilang dari sebelum suami masih hidup, suami saya masih hidup sampai sekarang orang-orang hina saya terus. Tapi saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Itu pertanda Tuhan Anda mau angkat beta lagi, mau promosi lagi, mau kasih beta berkat besar lagi. Beta yang terlalu peduli karena Tuhan Allah angkat beta, Tuhan Allah lengkapi, Tuhan Allah urapi. Amin. Bapak Ibu diberkati, bisa bilang kiri kanan, saya diberkati. Jadi kalau di kantor-kantor Anda dihina, di kantor-kantor Anda dipermalukan, sabar saja, amin. Waktu Tuhan akan datang, Pak Ferry Matuku. Untuk promosi Anda, mana Pak Ferry Matuku bisa angkat tangan? Tunggu promosi dari Tuhan. Jadi kalau Anda dihina di kantor-kantor, di perusahaan tempat Anda bekerja, kamu bodoh, buta huruf. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya mau bilang, sabar. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu lambat. La. Tenang. Yang penting Anda punya lutut ini kuat. Itu menangis per Tuhan. Amin. Jadi kalau orang hina kita, terima. Ya secara manusia kalau orang hina kita sakit, saudara. Tapi saya sudah belajar satu hal. Kalau orang hina, saya akan datang buat Tuhan Bapak. Saya begini. Tapi saya mengasihi Tuhan. Saya tidak mau kotori hati saya. Saya lepaskan pengampunan. Saya terjadi begitu hati. Hatiku terus bersih. Tidak mau ada sampah. Kalau sampah ada di hati, Tuhan tidak bisa pakai saya. Jadi hati saya tetap bersih. Bisa lihat kiri kanan hati saudara bersih? Atau ada sampah? Adakah ilalang? Adakah rumput duri? Adakah sampah? Sampah itu tempatnya di mana? Tempat sampah. Bukan di hati. Di hati ada firman. Firman tertanam. Firman buat kita berdiri kuat. Firman buat kita mampu untuk mengampuni orang-orang. Firman buat kita teguh berdiri. Seperti tadi lagu yang tadi dinyanyikan itu. Amin. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Saat kita dipermalukan, dihina, Tuhan Yesus tolong beta. Tuhan Yesus bela beta. Dan Anda akan melihat pembelaan dari Tuhan. Anda tidak boleh duduk dan mulai kasih naik status. Beta benci Ose. Beta sakit hati Ose. Kalau boleh Ose mati. Tidak saudara. Amin. Kita rubah ya. Amin. Itu berarti hati Anda kotor. Amin. Harus apa? Puji Tuhan. Saya sedih Tuhan. Secara manusia. Saya sedih. Saya menangis. Tapi saya taruh semua buat Tuhan. Karena pembalasan hak Tuhan. Saya tidak mau berurusan dengan orang itu. Maunya tidak mau ada simpan dendam di hati. Saya harus bersih. Makanya kalau saudara punya hati bersih itu cantik seperti saya. Kalau hati kotor saudara, mana saya lihat saudara punya muka yang kotor nih. Jadi kalau kita punya hati bersih ya kita punya muka tuh bersih. Dan saya sudah lihat ini semua muka bersih habis. Senyum habis. Kalau suami bilang perempuan bodoh itu tenang saja. Dulu juga suami saya bilang begitu kalau mau ambil pahat apa. Masih paling bodoh pahat tuh yang begini ya. Oh iya malum lihat apa di kampus yang tahu pahat yang itu. Cuma tahu gamutu putar-putar gamutu. Pernah cengke. Ambil gamutu mau putar beta suka putar-putar gamutu kalau bapak bikin gamutu pernah cengket tuh tali gamutu. Tapi kalau ambil pahat itu kan bapak pun saya nggak ada. Pahat yang mana pak? Ini pahat nih. Apalagi kunci saudara. Ini kunci. Pak yang mana? Aduh saya paling bodoh paling nanau. Mari sini. Tapi apakah itu merusak hati saya? Tidak. Kan yang bilang suami saya. Bukan orang tuh, amin. Memang secara manusia aduh. Tapi sudahlah. Ingat baiknya. Amin. Ibu-ibu. Oh suami saya ke pasar. Kesian dia kerja tapi dia ke pasar. Ingat itu. Amin. Oh suami saya setiap bulan kasih saya uang. Baru saja beli saya tas. Baru saja beli saya sepatu. Oh Tuhan pesan di Lazada. Oh Tuhan pesan di apa tuh lagi. Segala tetepengnya sepatu datang tas datang. Pas suami bilang bodoh buta huruf. Saudara gantung muka berhari-hari. Tidak mau masak. Tidak mau duduk dengan suami. Lalu ajar anak-anak, bapak tuh jahat. Lalu tanam buruk-buruk. Jangan kasih suara bapak kalau bapak pulang. Kalau entah panggil jangan menyau. Duduk di kamarnya tutup pintu. Jangan bagara. Mama sudah meracuni anak-anak punya otak dan pikiran. Amin. Ibu-ibu bertobat. Amin. Amin. Amin ibu-ibu. Saya bapak tuh sampai kasih uang. Bapak tuh kau aja. Nyawa cepat-cepat kerjanya lah kasih uang pada mama. Kes. Ajar mereka untuk hormati mereka punya bapak. Amin.
Ajar anak-anak saya hormati dong punya bapak. Kalau salah minta maaf, nanti mama berdoa. Kalau mereka masih kecil-kecil itu, mama ketemu takut bapak. Naik, mama bahasa roh. Soralah papa, naik bisa. Soralah papa, naik. Soralah papa, naik. Ya sudah tahu salah, jangan ulang ya bapak. Pergi, aman saudara. Bisa praktekkan gak sen? Ini pas bapak saya beli kulkas, karena su hati lihat kulkas, dia akan informa sana. Kursi di informa, bapak saya beli akang. 1 minggu saya bicara dengan bapak. Mogok bicara, mogok memasak. Tapi sampai sini tidak ada, amin. Amin. Belajar seperti saya, kalau saya ada kursi pergi sudah. Masih pindah di betap rumah. Jangan langsung informa itu mahal. Informa itu juta-jutaan terlalu mahal. Dunia mebel atau di mana saja. Yang 1.500.000 cukup. Cukup diri orang itu dulu. Jangan mau yang 15 juta 20. Itu mahal saudara. Apalagi ikan sekarang 3 ekor 50.000. Aduh. Betul Bapak Ibu? Yang kecil-kecil saja. Cukup diri apa yang ada dulu. Amin. Di pasar ada orang jual kursi-kursi yang mungkin 3 buah 1 juta. Beli akan dulu. Santai dia akan 1 juta 3 buah itu dulu. Amin. Nanti baru ambil 3 juta yang 3 buah yang 10 juta 15 juta. Di informa. Jangan mimpi tahu besar. Anda pun suami bisa pencuri. Amin. Cukup diri kalau memang uang banyak yang masalah. Cuang banyak itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sedikit Anda membayangkan suami Anda tuh berpikir loh. Amin ibu-ibu. Halo. Itu yang mengotori hati ibu-ibu. Karena keinginan tidak tergenapi. Tercapai. Marah lagi sudah bicara tidak mau ngomong. Saya harap Anda tidak boleh gerakan tutup mulut. Bicara terus. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati. Tapi kan kemuliaan buat Tuhan. Penampilan luar itu menipu Bapak Ibu. Seperti tadi saya bilang bintang-bintang film. Mereka di panggung mempesona, orang-orang kagum, histeris melihat mereka. Setelah turun dari panggung, mari kita lihat mereka. Baru kalian 1 bulan cerai, 1 minggu cerai, 3 bulan cerai, 6 bulan cerai, 1 tahun cerai. Pergi lagi dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ingat Tuhan lihat hati kita. Dan Tuhan sayang kita. Tuhan mau sesuatu yang terbaik untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kita bersandiwara. Mari kita cek hati kita. Saya bersandiwara atau tidak nih? Bisa cek hati? Bisa cek? Kan yang tahu Anda punya hati Tuhan dan Anda. Yang pura-pura nggak saya seperti orang bodoh kata hati di mana? Hati bukan di sini. Hati ada dalam ini nih, dada nih. Hati bukan di tangan saudara. Hati ada di dalam ini. Saudara bisa lihat kan? Nah Bapak Ibu Saudara, Anda bisa saja tampil dengan wajah yang manis. Serta senyum manis di hadapan orang. Tapi Anda tidak bisa melakukan itu di hadapan Tuhan. Kalau hati Anda lagi tercemar dan kotor. Anda tidak bisa bersandiwara dengan Tuhan. Anda bisa tampil menyenangkan di hadapan pemimpin Anda. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau Anda menjadi pemimpin, Anda harus belajar menghormati pemimpin Anda di kantor-kantor. Di mana Anda bekerja. Karena satu saat Anda akan naik jadi pemimpin. Amin. Jadi berhenti bersandiwara, berpura-pura dan bermunafik. Seperti Farisi dan ahli Taurat. Anda tampil dengan wajah manis tetapi dengan hati yang manis. Jangan wajah manis tapi hati Anda jahat seperti tulang belulang. Yang tadi dibilang firman Tuhan busuk. Anda bisa saja bermain sandiwara. Ketika berada dalam situasi tertentu untuk menutupi kebobrokan hati Anda yang tercemar dan kotor. Tapi ingatlah Tuhan tahu situasi yang sebenarnya. Anda pelan-pelan Tuhan dengar. Anda yang melayani Tuhan dengar, di rumah Tuhan dengar. Anda bisa saja bersandiwara dalam situasi-situasi tertentu. Untuk menutupi kesalahan Anda. Untuk menutupi kebobrokan hati Anda. Untuk menutupi kebohongan Anda yang tercemar dan kotor. Tapi ingat, Tuhan tahu sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi dengan hidupmu, dengan perkataan, dengan sikapmu. Sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan datang untuk kita semua. Pelayan-pelayan mulai dari yang ada di atas ini. Ingat Tuhan tahu situasi yang sebenarnya. Ketika Anda mengeluh, ketika Anda bersungut, ketika Anda salahkan pemimpin Anda, menjelekan pemimpin Anda, menjatuhkan pemimpin Anda. Tuhan tahu saudara.
situasi yang sebenarnya. Sering Anda menghantam pemimpin Anda tidak tahu. Anda tidak mengerti. Amin, saudara. Kadang-kadang Anda lepaskan kata-kata menghina dia, mempermalukan dia, menghakimi dia. Anda tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu apa-apa tuh yang terlalu campur banyak. Karena Anda tidak tahu. Anda bisa tutupi akan, tapi Tuhan Allah tahu situasi yang sebenarnya. Amin. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Sebagai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Anda harus tampil dengan hati yang bersih. Di luar bersih, di dalam hati Anda bersih. Jangan hati kotor sudah melayani Tuhan. Anda bisa saja berpura-pura menjadi orang jujur. Tapi Tuhan Allah tahu hati Anda. Karena Tuhan selidiki hati Anda. Jadi dia munafik, saudara. Ya, tidak. Benarlah bahwa dunia ini panggung sandiwara. Betul, saudara? Masih ingat siapa yang menyanyi lagu ini? Niki Astria. Dunia ini panggung sandiwara. Sampun aja maafin tahu akan. Di hadapan kita lihat bagus, mulus, sopan, santun. Tapi hati kita penuh dengan apa? Tulang belulang. Jadi saya mau bilang buat semua yang melayani Tuhan, mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jaga hati. Hati-hati. Anda melayani di komsel-komsel, jaga hati Anda. Saya datang bawa Injil, saya datang bawa hadirat. Ya Tuhan, mama di komsel banyak lah, kau sulala, mama untuk saya ada otak. Yang tidak ada otak itu Anda, bukan saya. Amin. Diberkati semua para pelayan. Anda bersungguh dalam satu situasi, Tuhan ada di situ, Tuhan dengar Anda bersungutan. Anda bersungguh untuk Anda punya pemimpin, Tuhan Allah ada di situ. Tuhan tahu sandiwara apa yang sedang Anda mainkan, Anda lakonkan dan Anda tampilkan. Tuhan Allah tahu Anda bersandiwara. Dan banyak orang bersandiwara. Sehingga firman Tuhan ini datang ke saya. Saya tahu itu, saudara. Saya bisa ambil buku itu, ambil buku itu. Ada beberapa buku situ, ambil buku itu. Waktu saya duduk tenang menyembah, sebenarnya Tuhan ngomong, amin, ambil buku itu. Saya lihat situ, yang tadi itu, Yeremia 17. Saya buka Yeremia 17. Saya bilang, Tuhan itu kan sudah di materi omsel. Tapi saya tidak boleh melawan Tuhan, saya harus menghormati Tuhan. Jadi ini yang Tuhan bilang, Tuhan tahu sandiwara apa yang sedang Anda mainkan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tahu sandiwara yang sedang Anda mainkan. Penulis Ibrani mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan tahu segala sesuatu. Sebab itu lepaskanlah pakaian sandiwara Anda. Karena satu saat pakaian itu harus dilepaskan. Pakaian itu dibuka dan dunia akan tahu siapa Anda sebenarnya. Dunia akan tahu keaslian Anda. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan Anda beribadah tapi hati Anda kotor. Harus kasih selesai. Anda harus berubah. Tidak boleh ada di gereja ini yang sementara bertumbuh dan Anda tidak bertumbuh. Anda harus akui semuanya, jujur semuanya. Dan lepaskan diri dari semuanya. Anda bermasalah dengan orang-orang, pergi selesaikan. Amin. Harus selesaikan supaya hati Anda bersih. Anda melayani dengan ketulusan dan cinta akan Tuhan. Ingat, Tuhan menyelidiki hati dan menyelidiki batin. Jadi mari kita lepaskan pakaian sandiwara yang kita pakai. Apakah sandiwara yang pakaian itu pakaian kebohongan, pakaian dusta, pakaian kemunafikan, seperti Farisi dan ahli Taurat. Pakaian pura-pura baik, pura-pura sopan santun, pakaian sandiwara. Harus dilepaskan. Saudara dengar jemaat Ambon, panggung sudah ditutup. Kalau panggung sudah ditutup, tidak ada lagi sandiwara. Amin. Panggung sudah ditutup dan sandiwara Anda sudah selesai. Sekarang waktunya kita bertanggungjawabkan apa yang telah kita lakonkan, apa yang kita telah katakan, apa yang kita tontonkan. Amin, saudara. Panggung sudah ditutup, sudah selesai. Jadi berhenti bersandiwara. Dan sekali lagi saya ingat Bapak Ibu jemaat Ambon, hati itu menipu. Hati menyimpan hal yang jahat. Hati sangat tersembunyi.
Tapi sekalipun dia tersembunyi, Tuhan Allah menyelidiki dan mengujinya. Dan saudara tahu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau memberikan hati yang baru buat saudara. Tinggalkan hati yang licik, hati yang membatu. Karena itu membuat Anda sengsara dan menderita. Yang membuat Anda menderita itu masalah hati, saudara. Karena dari hati yang hancur, hati yang sakit hati, pahit hati, sombong, hati yang tidak mau mengampuni, hati yang membenci, itu membuat kita menderita. Semua itu berpulang dari hati, saudara. Hati yang simpan kesalahan orang, hati yang sembunyi dosa, itu yang membuat Anda menderita. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau memberikan hati yang baru untuk Anda. Karena Tuhan lihat Anda menderita dengan hidup berpura-pura. Tuhan lihat Anda menderita dengan hidup bersandiwara. Tuhan tidak suka, saudara, untuk orang hidup bersandiwara, berpura-pura. Anda harus hidup transparan. Orang harus lihat kita. Anda tidak boleh tutupi satu dosa untuk melihat bahwa Anda tuh saleh. Anda harus transparan. Yang bertanya apa adanya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggalkan hati yang licik, tinggalkan hati yang membatu. Karena Tuhan tahu, kalau Anda memiliki hati yang licik, hati yang membatu, itu membuat Anda sengsara dan menderita. Dan tidak akan pernah ketemu Tuhan dalam kekekalan. Mengapa hati Bapak Ibu Saudara, mengapa hati kita itu keras dan membatu? Pertama saya catat, karena kita kecewa dengan Tuhan. Banyak masalah persoalan terjadi. Kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah menyelesaikannya. Dan itu membuat lama-kelamaan hati kita keras dan membatu. Kita kecewa dengan Tuhan. Mengapa Tuhan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan? Kita gagal. Tapi kita tidak mau menyelesaikan. Akhirnya hati kita jadi batu. Firman datang, firman Tuhan datang. Seperti batu amril, batu licin itu. Dia tetap itu saja. Karena hati sudah membatu. Siapa di dunia ini yang tidak punya masalah, saudara? Kita semua punya masalah. Betul Bapak Ibu? Halo? Apakah tidak ada masalah di sini? Bisa angkat tangan? Semua kita punya masalah. Betul Bapak Ibu? Tapi untuk apa kecewa dengan Tuhan? Kita lihat sesuatu dari sisi pandang Tuhan. Kalau saya meratapi suami saya akan kecewa dengan Tuhan. Saya akan bilang banyak hal untuk Tuhan. Kenapa Tuhan ambil suami saya? Kenapa Tuhan dia akan sehat? Kenapa dia sudah membangun rumah Tuhan? Kenapa dia sudah melayani Tuhan? Dia tinggalkan saya dan anak-anak saya harus sekolah di Singapura dan buat terobosan di gereja. Tuhan sudah angkat dia menjadi pemimpin. Menjadi korwila, menjadi pimpinan sinode, salah satu pimpinan sinode. Lalu mengapa Tuhan ambil suami saya? Saya bisa berdiri untuk bilang sama Tuhan. Tapi saudara tahu, mulut saya tertutup waktu suami saya meninggal. Tidak ada satu kata pun. Tuhan tidak izinkan saya berdosa sama Tuhan. Tuhan tutup mulut saya. Yang saya tahu, semua tim saya tahu. Yang saya bilang cuma bangkitkan suami saya Tuhan. Hanya itu. Tapi di terakhir Tuhan tidak bangkitkan suami saya. Dan saya harus relakan suami saya pergi. Dan suami saya sudah ajar saya anak-anak. Hadapi apapun, tidak boleh menangis. Dan dia sudah bilang, kamu lihat tuh orang-orang pelaki semua tinggal menangis dong. Dan suami saya tidak pernah injak kuburan. Mama papa pun saya tidak tahu kuburan di mana. Dia tidak pernah menunjukkan kuburan-kuburan. Artinya dia ajar saya, tidak boleh berhubungan dengan kuburan. Duduk meratap, duduk menangis. Karena itu akan menderita. Saya bisa berdiri dan kecewa dengan Tuhan, saudara. Saya bisa bilang itu sama Tuhan. Suami saya kerja untuk gereja ini bertahun-tahun. Tidak punya waktu buat saya dan anak-anak saya. Makanya kalau pergi PPJ, suami saya itu punya waktu 1 minggu dengan saya. Tapi apakah saya mengeluh? Tidak. Karena kami terpanggil melayani Tuhan. Saya mengerti panggilan yang Tuhan berikan bagi saya dan suami saya. Saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Justru saya selalu bilang, dangke Tuhan. Saya masih hidup karena kasih karunia. Dangke Tuhan, Tuhan bawa saya naik di altar ini. Tuhan bawa saya berdiri di belakang mimbar ini. Untuk berdiri. Tuhan yang bicara buat saya. Untuk sampaikan untuk umat Tuhan. Orang-orang hina saya Tuhan. Tapi saya tahu seperti suami saya. Tuhan akan pakai saya. Jadi untuk apa saudara mengeluh dengan yang terjadi? Apapun terjadi, saudara harus siap menerima. Mungkin kehilangan suami atau istri atau anak-anak atau masalah-masalah lain terjadi. Saudara harus siap hati untuk menerimanya. Amin. Jangan kecewa. Kalau Anda kecewa terus kecewa, hati Anda membatu. Firman Tuhan tidak mempan lagi di hati Anda. Dan Tuhan tutup mulut saya sampai suatu saat.
Dalam pujian penyembahan saya berkata, Tuhan mau apa dengan saya? Makanya saya bilang untuk saudara 3 hal itu. Itu yang Tuhan bilang buat saya. Lakukan ini. Orang tidak atur saya, saudara. Tuhan Allah yang angkat saya, atur saya. Tidak ada satu manusia yang atur saya. Amin, saudara. Apapun yang saya kerjakan di gereja, saya selalu tanya Tuhan. Tuhan, beta mau buat apa lagi? Tuhan apa lagi? Beta berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan bukan beta pemau atau orang atur beta. Yang kedua, saudara, mengapa hati kita keras dan membatu? Karena kita selalu mengeluh, kita bersungut, kita tidak pernah bersyukur untuk apa yang terjadi. Keras hati juga itu berbicara karena kesombongan. Kesombongan di hati kita yang tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, tidak mau dibimbing. Selain itu juga kita selalu menyimpan kesalahan orang. Dan terus membicarakan, aduh orang itu dulu sakiti beta, aduh orang itu dulu bicara beta bro, aduh orang itu, aduh. Saudara stop, sudah saudara, nanti hati Anda membatu. Amin. Biarkan orang-orang menyakiti Anda pergi dari hati Anda. Dan buka hati Anda untuk rela hati menerima teguran, nasihat, dan didikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan mengeluh lagi. Mau ada air kah, lampu mau mati kah, seng ada ikan kah, ikan mahal, belajar bersyukur. Terima makan tempe tahu kacang tumbuh cukup. Ada katok di rumah dengan itu. Katok di rumah dengan papaya sudah selesai. Rabus akan makan saja. Jangan santanlah yang tua-tua nanti kolesterol gula darah. Yang berikut kita selalu menuntut keadilan dan pembenaran diri. Itu yang membuat hati kita keras. Tuhan, beta kan benar. Mengapa dia bilang beta? Tuhan, beta kasih salah. Kenapa dia bicara beta buruk? Tuhan, beta buat apa buat dia? Kita selalu cari pembenaran diri. Kita selalu mau dapatkan keadilan. Itu yang membuat hati kita keras dan membatu. Kita tuntut keadilan dari manusia. Kenapa masalah saya begini di pengadilan? Kenapa jadi begini Tuhan? Kita tuntut saudara. Tuhan harus benarkan beta. Tuhan harus bela beta. Ini beta pun teten nenek moyang keturunan 3, 4, 5, 7. Sampai kata ini kata punya barang Tuhan. Saudara kecewa. Saudara ingat Tuhan Yesus. Contoh. Tuhan Yesus tidak ada salah. Pilatus periksa juga. Dia tidak ada salah. Tidak ada kesalahan yang setimpal hukuman mati. Tapi saudara tahu. Orang-orang Yahudi lebih memilih Barabas. Penjahat kakap itu. Untuk dibebaskan. Tidak ada keadilan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita berbuat benar pun pasti kita dikritik. Jadi tidak perlu cari pembenaran diri. Nanti Tuhan Allah akan benarkan saudara. Kenapa beta begini? Dia bilang beta buruk. Tidak perlu saudara. Terima semuanya. Biarkan firman itu hidup di hatimu. Satu saat kebenaran itu akan muncul. Saudara belajar Tuhan Yesus yang ada salah tuh. Pilatus periksa mana? Tidak ada salah. Salibkan dia. Lepaskan Barabas. Pembunuh penjahat dibenarkan. Sedang kita orang benar. Kita dikalahkan, disalahkan. Di kantor-kantor mungkin Anda begitu. Kenapa penjahat, peminum, pemabuk, bersinah, bini, su 3, siri, su 4, 5. Lalu dia naik Tuhan. Lalu beta ini orang benar kan apa? Tenang saja, jangan bersungut. Biarkan firman Tuhan ada di hatimu. Menunggu promosi dari Tuhan Allah. Jangan cari pembenaran diri. Karena di dunia ini tidak ada orang yang bisa membenarkan saudara. Tunggu waktu Tuhan. Yang keempat, kita suka bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan bicara, lakukan saja. Jangan melawan, jangan menentang Tuhan. Kita banyak berdalih Tuhan, kita banyak beralasan. Karena kita tidak mau lakukan firman. Saudara, biasa orang kalau tidak mau lakukan firman, itu dong berdalih banyak. Nah hari ini Tuhan bilang, lakukan. Karena kalau Anda tidak melakukannya, hati Anda akan membatu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terakhir, Tuhan tidak suka kita bersandiwara. Saudara tahu, tadi pagi itu saya bilang, Tuhan mau apa Tuhan, saya mau kau sandiwara. Mengapa sampai Tuhan saya mau jemaat tadi Ambon ini bersandiwara Tuhan. Lalu Tuhan bicara buat beta, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, seperti pujian tadi dari singa itu tim praise and worship. Kita telah ditebus oleh darah anak domba.
Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang salah. Yang kita warisi dari nenek moyang kita yang pamabok, pamido, bersina. Apalagi segala macam penyembahan kepada dewa-dewa, gunung-gunung tinggi bakar. Kemenyan untuk bikin apalagi ritual-ritual agama menyembah berhala gunung-gunung tinggi dan sebagainya. Tradisi adat istiadat yang sudah percaya Tuhan sudah tebus. Tuhan bilang beta sudah tebus toh. Beta semua kamu bersandiwara. Karena kamu bersandiwara tuh kamu lelah, kamu menderita, kamu sengsara. Kamu tak tahu di hadapan orang tapi kamu ada benci orang itu. Itu kamu sengsara. Itu berpura-pura, itu munafik. Kamu ada benci dia tapi Salomo, Tuhan berkati sudah pangkat. Padahal dalam hatimu, hati udah sakit orang itu. Salomo, puji Tuhan, rumah tanggamu baik-baik. Beta dengan Ali pun ada juga. Ada berangkat ke Singapura, lalu mau ke Amerika. Puji Tuhanmu. Padahal hati udah sakit. Puji Tuhan. Baru kerja sudah naik pangkat Alan, hebat juga luar biasa. Puji Tuhan. Padahal ada hati sakit. Alan, hati sakitnya minta ampun. Iya, seperti itu saudara. Tuhan bilang kalau kamu pura-pura, itu kamu menderita. Kamu sengsara. Dan beta saya suka begitu. Makanya beta saya suka Parisali Torat memodel itu. Itu karena dia datang tanya-tanya beta pura-pura ikut-ikut saja pada beta mengajar. Padahal tujuan ada bekas jatuh beta. Perjebak beta. Beta bilang apa lo coba. Antu ada khotbah begini. Antu khotbah begini. Menurut saya bagaimana. Saya kan ahli teologi S1, S2, S3, S5, S5, S... Mambo. Tolong jawab. Jadi dengar apa Tuhan bilang langsung lari ke sana. Tadi Yesus ada bicara begini. Tadi Yesus ada sembuhkan orang. Jadi bacico ke sana kamar pada guru yang baik. Saya ada guru yang baik. Saya ada yang baik. Tuhan Allah yang baik. Selalu kata manis-manis. Padahal hati tidak sakitnya saya bisa bilang. Saya harap Anda tidak boleh munafik. Amin. Jadilah diri Anda. Jujur. Sehingga waktu ketemu pegang tangan. Ibrina. Bukan yang kemarin pernah bilang tuh. Atau bisa juga. Kalau begitu kita mau muntah saudara minta maaf. Kita selalu marah. Kalau ada yang semberes Ibrina juga minta marah. Tapi Ibrina salam peromafin iya. Seles. Pergesekan itu tetap ada. Tapi bukan bikin akan persaling benci lain dendam lain. Tidak bisa saudara. Tuhan bilang, sekarang saudara pasti punya hati tidak culas. Culas. Saya tahu saudara tahu yang culas ya amin. Saudara kan biasa bikin akan. Jadi stop sudah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan tidak suka kita berpura-pura? Karena Tuhan mau kita jujur sebagai anaknya. Amin. Tuhan mau kita jujur. Sama dengan Bapak Ibu punya anak-anak toh. Kalau saya jujur Bapak Ibu kan marah. Harus jujur ya Bapak. Bicara jujur. Tuhan di surga demikian. Tuhan mau kita jujur sama Tuhan. Tuhan tidak mau kita pura-pura. Tidak. Tuhan mau kita jujur. Yang ketiga, Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada kita. Ini yang luar biasa. Katakan yes. Poin ketiga, Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada kita. Siapa mau terima hati yang baru bisa angkat tangan tinggi. Wow, puji Tuhan. Ada yang tidak mau terima? Yang tidak mau terima, turunkan tangan. Yang mau terima bisa angkat tangan. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak mau kita menderita. Sekarang ini kan masalah banyak, persoalan banyak. Anda naik jabatan, orang benci Anda. Anda punya mobil baru, orang benci Anda. Anda punya motor baru, orang benci Anda. Apalagi di lingkungan-lingkungan saudara beli barang, tetangga tidak bisa tidur. Tetangga sakit hati lihat Anda. Kadang Anda berbicara, mereka putar leher, putar muka. Jadi kalau tetangga ada berjalan, lalu dia begini, sudah kasih tinggal dia, dia punya leher tuh balik. Amin. Kalau dia punya muka papaya emas seperti papaya masa muda, sudah siapkan papaya sekali. Ma, beta kasih papaya, kebetulan ada nih, beta kasih per mama. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuan Tuhan memberikan kita hati yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memberikan kita hati yang baru, katakan amin. Apa tujuan Tuhan berikan kita hati yang baru? Untuk menetralisir semua racun-racun yang bercokol di hati kita. Agar hati kita kembali berfungsi dengan baik. Itu tujuannya.
untuk menetralisir semua racun-racun yang bercokol di hati kita. Agar hati kita kembali berfungsi dengan baik. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, tidak lagi membatu. Hati yang mau diajar. Anak-anak muda mau diajar, amin. Jangan dunia bergelora, Anda bergelora untuk pemimpin Anda. Dulu dengar apa yang Gembala Komsel Anda sampaikan, khususnya untuk youth. Jangan melawang. Apalagi Anda sudah pekerja sedikit, Anda mulai tepuk dada sama Anda punya Gembala Komsel. Halo? Saya ada suara? Karena Anda ada di dalamnya. Anda mau berhasil, Anda mau naik pangkat, katakan itu supaya sukacita bagi Anda punya Gembala Komsel. Khusus untuk Anda yang youth. Amin anak muda. Katakan supaya dia dengar, dia bersuka. Dan waktu dia bersuka, oh puji Tuhan, terima kasih. Dan nama Bapak dimuliakan. Anda berhasil tidak, kita tidak tahu. Sukanya akan di Facebook baru kau baca akan. Sudah akan yang gigi besar-besar tak buka. Hore. Contoh ya. Kasih tahu Gembala Komsel. Supaya Komsel bersuka cita, dia menaikkan pujian buat Tuhan. Anda diberkati, amin. Amin tapi sembiking. Jadi hati yang tidak kompromi dosa. Hati yang mau taat. Hati yang mau dibentuk. Amin saudara. Tuhan mau memberikan hati yang baru. Bilang Tuhan mau kasih beta hati yang baru. Tuhan mau kasih beta. Kita baca sama-sama Yesaya 11. Ayat 19 sampai 20. Kita baca semua sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku. Dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku menjadi Allah mereka. Saudara, kalau Tuhan jadi kita ini umatnya. Saya mau bilang Tuhan sayang kita. Tuhan saya mau katong sandiwara, nanti katong lala. Tuhan bilang hari ini selesaikan semua. Beta kasih saya hati yang baru. Sekarang saya taat, saya dengar-dengaran. Lalu saya siap terima promosi. Saya percaya minggu ini. Bahkan minggu depan yang akan segera masuki. Ada berkat-berkat promosi dari Tuhan untuk saudara. Di kantor-kantor Anda akan mendapatkan jabatan-jabatan khusus. Karena hari ini janji Tuhan tergenapi. Tuhan tidak mau Anda menderita di kantor. Kau banyak menangis di kantor karena perlakuan-perlakuan orang di kantor. Tapi dengar, semua itu selesai. Tuhan hapus air matamu dari matamu. Dan kau siap terima promosi. Kau siap terima berkat besar. Kau siap untuk menerima hal-hal besar dari Tuhan Allah. Jabatan-jabatan penting Tuhan akan kasih buat Anda. Karena Anda sudah dikasih Tuhan hati yang baru. Jadi jemaat hidup Ambon dengar, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang kita. Orang-orang hina tetangga, dengar. Bongkar jalai, tenang. Bilang tetangga, 1-2 hari kita sudah panggil pekerja. Bolompung analai, bilang 1-2 hari kita suhamil, melahirkan anak-anak yang banyak. Karena biasanya orang tahu pastiu. Begitu. Laki belum jabatan lah, sudah lama di kantor gubernur, kantor kota mana. Oh tenang, minggu depan sunai. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kok sakit-sakitan terus, asal ibadah di hari hidup Ambon. Oh tenang, aku sudah sembuh. Kamu punya mata salah melihat aku. Aku sudah sembuh. Amin. Jadi di luar itu mata-mata paling banyak untuk melihat. Kok Anda berjalan kaki sakit, sepertinya mulut tertado. Aku sehat, bilang begitu. Amin. Kok Anda punya rambut sudah seng model lagi? Oh tetap model. Amin. Jangan itu dibawa ke hati. Amin. Kok kamu tunggal kurus? Kok kamu gemuk? Oh puji Tuhan. Saya lagi diet saja. Karena baju-baju saya sudah kecil. Amin. Semua yang percaya katakan amin.